Bahkan sudah dioperasi sekalipun, jarang sekali siku itu bisa sempurna. Kadang-kadang untuk nekuk maksimal paling 90. Ya mentok-mentok segini. Nggak akan bisa normal lagi begini. Untuk lurus, jarang bisa sampai lurus. Paling bisa segini. Itu dia tuh. Jadi memang sendi kita kan memiliki lingkup geraknya masing-masing ya. Sendi kita memiliki lingkup geraknya masing-masing, atau kita sebut sebagai lingkup gerak sendi atau range of motion. Nah, setiap range of motion ini dia memiliki limitasi. Kita ambil contoh. Tadi contohnya elbow, atau misalnya lutut saja. Lutut ini normalnya bisa 180 derajat ya, atau 0, dia bisa sampai nekuk ke 135 derajat. Ini adalah sendi nolnya karena lurus. Tapi kalau kita lawan dia ke atas, itu dia akan menyebabkan adanya kerusakan di dalam sendinya. Tadi kalau kita lihat elbow 0 ya, lurus ya. Kalau ini maksimal segini, dipaksakan lagi, itu pasti akan menimbulkan pertama reaksi nyeri, pasti nyeri. Ya. Kedua, akan menyebabkan kerusakan pada sendi di persendian sikunya. Karena persendian siku ini juga persendian yang agak unik. Dia meliputi 3 tulang. Kita lihat dok 2, enggak, dia ada 3 tulang. Ini ada tulang humerus, tulang lengan, dan ada 2 tulang, ini namanya tulang radius dan tulang ulna, yang semua menempel di sini. Jadi kita bisa bayangkan, ketika sendi ini melewati lingkup gerak sendinya, maka pasti akan menyebabkan kerusakan pada tulangnya. Apakah masalah hanya pada tulang, ataukah juga terkena pada sendinya, ataukah tulang yang mendekati dengan daerah sendinya. Itu baru tulangnya, belum daerah luarnya. Di luar sini banyak sekali strukturnya. Ada otot. Semua otot yang ada di pergelangan maupun jari-jari itu semua menempel di sini. Contohnya, kita bisa mengangkat pergelangan seperti ini, ototnya ada di sini. Kita bisa menggerakkan jari-jari ini, ototnya ada di sini semua. Ya, kita bisa mengangkat ini ke atas, ototnya ada di sini. Itu baru ototnya. Belum lagi namanya tendonnya. Ujungnya otot yang menempel ke tulang itu namanya tendon. Belum lagi namanya ligamen yang menghubungkan tulang sama tulang untuk membuat dia stabil. Yang terakhir adalah saraf dan pembuluh darah. Maka tadi kalau kita lihat ada perdarahan dia ya. Karena ketika melawan lingkup gerak sendinya, mungkin juga menyebabkan adanya putus pada vessel atau pembuluh darahnya. Itu yang terjadi pada case tadi itu. Betul, ada pendarahan juga pasti. Karena mungkin ada fraktur, bisa tulangnya patah, atau tapi sangat mungkin si tulangnya yang patah tuh. Karena tadi cukup keras tuh hantamannya tuh. Nah, coba bisa dilihat reaksinya nih setelah terjadi patahan gitu ya. Apakah seperti itu gitu ya, masih bisa jalan mungkin? Kita lihat reaksi orangnya. Bisa jalan lagi. Nah, kalau kita lihat dia tadi kayaknya udah dan biru ya, atau hitam tadi itu. Dan biru. Dan biru ya? Kayaknya dia biru ya. Ya bagaimanapun biru itu sudah melewati setidaknya 3 tingkat ya, udah putih, kuning, hijau, biru. Jadi pasti ambang rangsang nyerinya sudah jauh lebih tinggi. Karena sudah terbiasa dia fighting sehingga tidak begitu nyeri. Meskipun begitu tadi dia nangis tuh. Jadi memang nyeri-nyeri sekali. Cuman dia mungkin ya karena sudah terbiasa fight, jadi tidak terlalu sampai bagaimanapun. Cuman prinsipnya ketika ada fraktur, patah tulang, itu nyerinya sangat besar. Apalagi tadi kita lihat ada perdarahan, mungkin juga ada fraktur atau patah tulang yang terbuka karena kencangnya. Jelas itu lebih nyeri dibandingkan fraktur atau patah tulang yang tertutup. Gitu. Cuman ini karena tuh dia aja sampai nangis tuh kan. Cuman mungkin hormatin senseinya, jadi dia harus pergi. Nah ini kalau misalnya dokter habis itu kira-kira langsung apa yang dilakukan? Kita harus langsung fiksasi cepat itu. Yang kedua, karena ada perdarahan, kita kontrol perdarahan. Karena kan paling penting perdarahan ya. Kalau perdarahannya terus ada masif, nanti bisa resiko dia shock hipovolemik, dia kekurangan darah, dan lain sebagainya. Kalau fraktur didiamkan suatu saat bisa nyambung. Tapi kalau udah perdarahan, kalau didiamkan dia bisa mengalami resiko untuk kematian sebenarnya.
Jadi kita takutnya perdarahannya sebenarnya, bukan masalah patahnya tuh. Berarti yang harus dilakukan kalau ada pendarahan itu tutup dulu ya? Tutup dulu, tutup. Kita compression, kita tekan. Dengan tekan kita harapkan pembuluh darah bisa nutup. Sementara pembuluh darah kan bisa memiliki kemampuan untuk menutup diri sendiri ya. Kecuali kalau lukanya besar ya agak sulit. Namun prinsipnya kita sering lihat juga di film, kalau ada perdarahan orang tutup, ada perdarahan orang suruh ikat. Ya, prinsipnya adalah agar perdarahan itu tidak semakin besar, sehingga darah yang keluar tidak terlalu banyak. Karena kalau perdarahan masif, keluar terlalu banyak darah, yang ditakutkan tadi, shock hipovolemik, tiba-tiba kekurangan volume darah kita, nah itu yang bisa berisiko kematian. Oke, setelah pendarahan sudah ditutup, apakah mencoba untuk membalikan lagi di tempat atau? Kalau itu patah nggak bisa. Kalau itu patah nggak bisa. Rasanya kalau cuma sendi, masih mungkin bisa di reposisi ya. Tapi kalau patah nggak mungkin. Dan mungkin patahnya juga bukan patah yang bagus, jadi dia patahnya bentuknya juga nggak bagus tuh. Jadi mungkin harus teman-teman bedah tulang nih yang mengerjakan ini nih. Gitu. Padahal hati-hati, siku itu investasi yang luar biasa ya. Jadi maksudnya bahkan sudah dioperasi sekalipun jarang sekali siku itu bisa sempurna. Kadang-kadang untuk nekuk maksimal paling 90. Ya mentok-mentok segini. Nggak akan bisa normal lagi begini. Untuk lurus jarang bisa sampai lurus. Paling bisa segini. Meskipun sudah dioperasi sebagus apapun dan proses rehabilitasi yang bagus. Tetap fraktur atau patah dekat dengan sendi pasti akan menyebabkan masalah pada lingkup gerak sendinya atau range of motion-nya. Berarti ada kemungkinan cacat permanen ya? Sangat mungkin. Apalagi kalau dia dojo begini, ya mungkin dia akan sulit untuk fighting lagi untuk ke depannya. Gitu. Beruntung ini hanya film. Iya.